Perkenalkan, nama saya Epifania Jenika Putrindelapati, NIM 2319091 dari Prodi Pendidikan Biologi. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang hewan Pisces atau ikan serta bagaimana proses pencernaan, pernapasan, sistem ekresi dan sirkulasinya. Nah, sebelum saya lanjut membahas hewan Pisces dan proses-prosesnya, buat teman-teman yang belum like and subscribe, silakan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa ya, disertai komentarnya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, Pisces atau ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poikiotermis atau berdarah dingin dan memiliki ciri khas pada tulang belakang, insang atau operculum dan siripnya, serta hidupnya yang bergantung pada air, tempat tinggalnya yang sebagai medium kehidupannya. Hal ini untuk memudahkan geraknya di dalam air. Pertama, kita akan membahas tentang pencernaan Pisces atau ikan. Sistem pencernaan pada Pisces atau ikan yaitu makanan masuk melalui mulut ke kerongkongan atau esofagus. Setelah itu makanan akan dilanjutkan ke lambung. Dari lambung makanan akan diteruskan ke usus dan sari makanan akan diserap usus ke seluruh tubuh dan sisa makanan kemudian dikeluarkan melalui anus. Kemudian sistem pernapasan Pisces atau ikan. Beginilah mekanisme pernapasan pada Pisces atau ikan. Mekanisme pernapasan Pisces atau ikan dibagi menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, oksigen dari air masuk ke dalam insang melalui mulut. Ketika inilah gerakan operculum akan memperbesar rongga mulut. Oksigen kemudian akan diikat oleh darah dan dibawa ke dalam jaringan tubuh. Pada fase ekspirasi, karbon dioksida dibawa oleh udara akan bermuara ke insang dan karbon dioksida tersebut akan dikeluarkan oleh insang lewat operculum. Berikut adalah sistem ekresi pada Pisces atau ikan. Pisces atau ikan memiliki mekanisme ekresi yang dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Dalam hal pembentukan urin, ikan air tawar memiliki ekresi yang berbeda dengan ikan air laut. Pada ikan air laut, ikan memperoleh air dan garam mineral dengan banyak meminum air laut. Tubuh ikan air laut lebih hipotonis dari air laut sehingga air banyak dikeluarkan lewat permukaan tubuh dan lewat insang. Akibatnya, ikan air laut banyak meminum air untuk menutupi kehilangan air yang besar. Kelebihan garam dapat dikeluarkan melalui insang dan diekresikan berupa urin yang pekat dan berjumlah sedikit. Sedangkan pada ikan air tawar, air masuk secara osmosis ke permukaan tubuhnya. Tubuh ikan air tawar lebih hipotonis dari lingkungannya, sehingga air banyak yang masuk lewat permukaan tubuhnya. Akibatnya, ikan air tawar sedikit minum air dan urin yang dihasilkan lebih banyak dan encer. Dan yang terakhir adalah sistem peredaran darah pada Pisces atau ikan. Sistem peredaran darah pada Pisces atau ikan adalah proses darah yang dipompa dari jantung, tepatnya di ventrikel. Darahnya akan ke insang, di mana di situ terjadi pengikatan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Dinding kapiler. Sistem peredaran darah pada ikan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal. Sistem peredaran tertutup. Sistem peredaran tertutup adalah darah yang beredar melalui jantung sebanyak satu kali. Sistem peredaran darah tunggal. Sistem peredaran darah tunggal adalah darah yang beredar melalui pembuluh darah. Ini adalah sistem peredaran darah pada ikan. Contohnya yang berwarna merah kaya akan oksigen dan yang berwarna biru kurang akan oksigen. Sistem peredaran darah pada Pisces terbagi menjadi dua, yaitu jantung dan saluran peredaran darah.
Jantung. Posisi jantung pada tubuh ikan terletak di bagian posterior lekung insang, bagian depan rongga badan, dan di atas isthmus. Jantung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu atrium, ventrikel, dan sinus venosus. Atrium adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Darah yang berada dalam atrium akan melalui atrioventrikular, kemudian masuk dalam rongga ventrikel. Ventrikel adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding sel. Ventrikel hanya menerima darah yang disalurkan oleh atrium. Selanjutnya, darah yang berada dalam ventrikel akan dipompa dengan menggunakan atrioventrikel ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh. Sinus venosus. Sinus venosus adalah ruangan tambahan dalam jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak mengandung jaringan otot. Sinus venosus berfungsi untuk menampung darah yang mengalir dari vena kardial anterior dan posterior melalui vena hepatika. Saluran peredaran darah. Saluran peredaran darah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah salah satu pembuluh darah yang ada di dalam tubuh ikan. Arteri di dalam tubuh ikan berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri mengandung banyak oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Vena. Vena adalah salah satu pembuluh darah yang ada di dalam tubuh ikan dan berfungsi sebagai pembuluh darah bilik yang arahnya bertujuan ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dari arteri, namun ukuran rongganya lebih besar dari arteri. Dinding vena sangat tipis, sangat elastis dan aktif, berkonstruksi sehingga mampu memompa darah sampai ke jantung. Kapiler. Kapiler adalah tempat percabangan saluran darah dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara darah dengan jaringan atau sel. Demikianlah proses pernapasan, pencernaan, ekskresi, dan sirkulasi pada hewan Pisces.